Oke, apakah terlihat? Oke, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi terima kasih teman-teman yang sudah bisa bergabung. Mohon maaf saya terlambat 5 menit mungkin ya, karena tadi ada urusan gitu. Jadi saya mohon maaf sekali karena terlambat gitu. Nah, pertemuan kali ini materi yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan adalah materi terkait dengan semantik. Nah, apa sih itu semantik? Nah, semantik dan juga kajian makna gitu. Nah, apa sebenarnya semantik gitu? Jadi, semantik itu adalah sebuah teori yang membahas terkait dengan makna atau teori terkait arti. Atau semantik itu adalah cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Arti apa? Arti kata atau arti suatu bahasa. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik itu adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat atau pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Nah, sedangkan makna itu adalah menyangkut seluruh komponen konsep atau gagasan yang terdapat pada sebuah kata atau referen atau acuan yang muncul dari suatu kata tersebut gitu. Misalnya kata kursi. Acuannya apa? Acuannya benda keras, terbuat dari kayu, berfungsi sebagai tempat duduk dan sebagainya. Nah, itulah konsep makna. Saya lanjutkan. Nah, sebenarnya semantik itu kajiannya luas, sangat luas gitu. Nah, tapi yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini adalah semantik pada bagian ragam makna. Nah, ragam maknanya adalah ragam makna yang sifatnya adalah sifat-sifat yang berpasangan gitu. Nah, ragam makna yang biasa dijadikan sebagai bahan materi di materi-materi SMA gitu. Nah, ragam makna yang paling umum yang pertama adalah makna leksikal atau makna kamus. Nah, makna leksikal itu juga dapat disebut sebagai makna sebenarnya. Makna leksikal adalah makna yang dinilai sesuai dengan hasil penginderaan manusia gitu. Sehingga tercipta makna yang sebenarnya, apa adanya, dan disering disebut sebagai makna dasar atau konkret. Contohnya gini, contohnya kata sakit, makna kamusnya apa sih? Makna sakit dalam KBBI itu berarti berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita suatu seperti demam, sakit perut, dan sebagainya. Itu adalah makna leksikal atau makna kamus. Nah, makna gramatikalnya adalah makna yang muncul akibat adanya proses gramatik atau proses morfologis atau proses afiksasi. Contohnya gini, kata menyakiti. Arti yang muncul dari kata menyakiti diakibatkan karena proses gramatik adalah menyebabkan jadi. Karena melekat pada kata sakit, maka menyebabkan jadi sakit. Misal, contoh lainnya, misal lekatannya kata kotor. Berarti mengotori itu makna gramatikalnya adalah membuat jadi kotor dan sebagainya gitu. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah makna denotatif dan juga makna konotatif. Makna denotatif itu adalah makna sesungguhnya, makna sebenarnya atau bisa disebut makna asli atau makna asal yang dimiliki oleh sebuah kata. Nah, contoh, semua kata yang memiliki makna lugas atau makna jelas itu masuk dalam makna denotatif. Misalnya jatuh. Maka jatuh di sini berarti meluncur ke bawah atau turun ke bawah. Nah, kalau makna konotatif, itu lawannya denotatif gitu ya. Makna konotatif adalah makna yang mengandung sisipan nilai emosi atau nilai rasa dalam pengucapan dan atau penerapannya gitu ya. Misal, kata putih itu denotatifnya warna putih gitu ya.
selesai. Berarti kalau ada orang yang nyebut putih, berarti makna denotatifnya adalah warna putih. Tetapi kalau orang menyebut kata putih dengan lekatan rasa, itu berpotensi memiliki arti suci atau bersih. Misal contoh lainnya adalah keras. Makna aslinya atau makna denotatifnya padat, tidak mudah pecah. Tapi ketika dia disisipi emosi, maka bisa berarti bahwa misal gini, kalimatnya gini ya. Ahmad itu keras. Berarti ketika pengucapan itu memiliki maksud emosi, maka potensi maknanya adalah Ahmad itu adalah orang yang tidak mau menuruti nasihat. Nah, gitu. Itu makna konotatif. Sekarang saya lanjutkan makna lugas dan makna kias atau makna kiasan gitu ya. Makna lugas adalah makna yang sebenarnya jelas tidak berbelit-belit dan biasanya dipakai dalam bahasa resmi. Contohnya mata, kaki, mata dalam makna lugas itu ya bagian tubuh manusia gitu. Sedangkan kaki juga bagian tubuh manusia. Nah, sedangkan makna kiasnya adalah makna yang acuannya tidak sesuai dengan kata bentukannya atau makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasnya gitu ya. Contohnya gini, kaki. Makna kiasnya berpotensi kaki tangan, orang yang disuruh itu makna kiasnya. Kalau lugasnya itu adalah yang jelas, makna kiasnya itu berpotensi sebagai makna apa namanya? Pengandaian atau sindiran itu masuk dalam makna kias. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah makna konotatif dan makna kias itu sama atau beda? Ada yang bisa bantu saya jawab? Makna konotatif dan kias itu sama atau beda? Oke, saya sebut satu ya. Mas Bagus Prayoga. Ada? Kalau konotasi itu lebih ke sindiran. Oke, kalau kias? Ya, itu kan kalau kias itu kayak kalimat-kalimat biasa saja. Setahu saya, mohon bantuannya. Oke, pertanyaan yang kedua, teman-teman kalau misal di materi SMA makna kias dan makna konotatif itu disamakan atau dibedakan? Kan ini ada dua ya, konotatif lawannya denotatif, kias lugas. Oke, saya lanjut jelaskan aja. Jadi, kalau makna konotatif dan kias itu setahu saya kalau di materi SMA itu disamakan betul. Kalau teman-teman searching di Google juga disamakan setahu saya betul. Betul. Teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Nanti kalau teman-teman searching makna konotatif, itu potensinya muncul makna kias. Pun ketika teman-teman searching makna kias, yang muncul juga makna kias gitu. Padahal sebenarnya dalam kajian linguistik materi semantik, konotatif dan kiasan itu dibedakan. Gitu. Pertama, dari konotatif dulu. Konotatif itu dari pengertiannya gini, makna yang mengandung sisipan nilai emosi. Jadi semua kata yang ada bobot emosinya, ada unsur emosi di luar kata tersebut atau yang melekat di kata tersebut, itu masuk makna konotatif. Misal, teman-teman ketika teman-teman mendengar penggunaan kata perempuan atau penggunaan kata wanita,
itu secara rasa berbeda atau sama? Kalau arti kamusnya mungkin serupa ya, sinonim gitu. Wanita ya perempuan gitu ya. Perempuan ya wanita gitu. Tapi ada unsur rasa yang menyisip dalam kata tersebut. Itulah yang disebut dengan makna konotatif. Nah, makna yang menyusup atau menyisip dalam kata perempuan wanita gitu ya. Perempuan itu wanita itu dalam kata wanita dulu. Wanita itu kalau nilai emosinya kita mendengarnya dalam ragam tutur misal. Wanita itu adalah orang berjenis kelamin perempuan yang sudah dewasa. Sepakat atau tidak? Kalau mendengar kata wanita. Oke. Kalau mendengar kata perempuan? Oke. Kalau perempuan itu gini. Kalau perempuan itu lebih sifatnya umum gitu ya. Jenis kelamin laki-laki, perempuan itu pembedanya. Nah, kalau wanita itu perempuan yang status rasanya dia dianggap lebih dewasa. Nah, itu yang masuk dalam kategori konotatif. Ketika ada sisipan rasa dalam kata tersebut, maka dia masuk kategori makna konotatif. Contoh lainnya gini. Contoh lainnya penggunaan kata ibu, emak, mama, umi. Nah, itu punya unsur rasanya masing-masing gitu ya. Kalau ibu untuk perempuan yang tua, yang dihormati, itu ibu. Ya, kasih ibu sepanjang masa ya. Jarang ada penggunaan kasih umi sepanjang masa gitu ya. Itu ibu. Kalau umi itu nilai rasanya adalah perempuan yang orang tua perempuan yang mungkin ada lekatan unsur agamisnya gitu ya untuk lekatan kata umi. Nah, itu yang melekat adalah makna konotatif sebagai pembeda dua sebagai bentuk ada lekatan rasa dalam makna yang serupa gitu. Nah, itu makna konotatif. Sedangkan makna kias kalau makna kias ada yang bisa membantu saya menjelaskan? Oke, makna acuan tidak sesuai dengan makna sangkutan. Boleh, bisa. Makna acuan tidak sesuai makna sangkutan. Sebentar, punya saya. Oke, saya ulang sebentar. Oke, tadi apa tadi? Tadi makna. Oke. Oke. Nah, sekarang kiasan. Tadi kalau konotatif itu adalah lekatan rasanya. Nah, bedanya dengan kiasan, kalau kiasan itu adalah sesuatu yang sifatnya kias gitu ya. Kias itu bisa berupa apa? Sindiran atau perumpamaan, ibarat atau bentuk perbandingan itu juga bisa.
contohnya adalah kata, misal contohnya kata apa? Ada yang bisa beri contoh? Contohnya kata apa? Anak emas. Mata hati, mata batin, mata tombak. Kaki meja, kaki gunung. Oke. Oke. Ini bisa mata hati, mata batin, tapi nah gini. Jadi kalau konsep makna kias itu adalah makna yang bentuk kiasan ya, perumpamaan bisa, perbandingan bisa. Misalnya adalah apa tadi? Anak emas itu bisa, anak emas itu masuk makna kias bisa. Kaki tangan itu masuk makna kias bisa. Orang yang disuruh kaki tangan itu bisa masuk makna kias. Nah, permasalahannya sekarang adalah di soal-soal SMA atau soal-soal tipe UTB. Kalau UTBK itu sudah dibedakan ya, makna kias dan makna apa satunya tadi? Makna konotatif itu dibedakan. Dan masalahnya adalah ketika makna, kalau ada soal itu tanyanya terkait dengan makna konotatif, itu ada dua kemungkinan yang diminta soal tersebut. Yang pertama adalah soal tersebut benar-benar meminta terkait dengan soal konotatif, atau kemungkinan kedua, soal tersebut yang diminta soal tersebut adalah makna kiasan. Nah, maka dilihat lagi dari segi jawaban atau pilihan yang disediakan di jawabannya gitu. Intinya gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Belum? Belum. Oke. Saya lanjut. Nah, sekarang masuk ke sinonim dan antonim. Ini. Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna serupa atau paling mendekati. Nah, biasanya di soal-soal itu, kalau teman-teman ada pertanyaan sinonim, ternyata dari seluruh opsi jawabannya itu sama, sebenarnya hampir semuanya sinonim, maka cari jawaban yang paling mendekati. Kalau misalnya dua-duanya, kalau misal opsi jawabannya serupa gitu ya. Nah, atau yang paling mendekati, misal dari semua kunci jawaban, dari semua opsi jawaban itu semuanya bertentangan jauh ya, nggak ada yang serupa, tidak ada yang serumpun, maka cari yang paling mendekati. Nah, tetapi di sinonim ini, contohnya gini dulu, contohnya bohong itu sinonimnya dusta. Makna yang mendekati atau makna yang serupa dusta. Rajin, giat, pintar, cerdas. Meskipun tadi ya, setiap kata itu sebenarnya punya bobot rasanya masing-masing gitu ya. Maka di sinonim ini yang perlu diperhatikan adalah cari kata yang paling serupa atau paling mendekati gitu ya. Karena jarang sekali ada kata yang benar-benar sama dari kadar makna ataupun rasanya, minimal paling mendekati. Nah, selanjutnya adalah antonim. Antonim itu yang maknanya berlawanan atau yang paling jauh. Misal di soal itu tidak ada yang berlawanan, maka cari yang paling jauh. Maka itu yang menjadi jawaban yang paling potensial untuk soal antonim. Nah, antonim itu ada 5 jenis antonim. Yang pertama adalah antonim mutlak atau taksonomis.
Antonim mutlak sifatnya kalau tidak A positif, A negatif. Kalau enggak hidup, ya mati. Itu mutlak. Tidak ada pilihan lain gitu ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya gini, orangnya koma misal gitu ya, orangnya kritis gitu. Orang kritis atau koma itu hidup ya, statusnya masih hidup gitu. Dengan keadaan kritis gitu. Nah, akhirnya dia masuk pada kategori antonim mutlak. Yang kedua adalah antonim kutub. Antonim kutub itu adalah antonim yang memiliki dua sisi kutub. Misal, kaya, miskin, itu kutub. Terus, misalnya luas, sempit, itu kutub. Misalnya tinggi, pendek, itu kutub. Misalnya panjang, itu juga bisa. Panjang, pendek, itu juga kutub. Luas, sempit, itu kutub. Itulah yang disebut dengan antonim kutub. Nah, ketiga, antonim relasional. Antonim yang ada relasinya, ada hubungannya, suami istri, terus apa namanya? Suami istri, terus kakak adik. kakak adik itu bisa. Terus ibu bapak, guru murid. Pokoknya kalau ada tautan relasi, berarti antonim relasional. Terus antonim hierarki yang sifatnya bertingkat, sentimeter, meter, kilometer, kilogram, kuintal, ton, dan sebagainya. Kelima, antonim majemuk. Majemuk itu berarti dia lawan katanya tidak cuma satu ya. Misal, lawan katanya putih apa? Merah. Bisa? Bisa. Lawan katanya putih apa? Hitam? Bisa? Bisa. Di warna, kategori warna itu biasanya masuk antonim majemuk. Misal, contoh lainnya, bunga. Misal ada bunga mawar, lawannya apa? Bunga melati bisa? Bisa. Mawar lawannya apa? Misalnya bunga tulip bisa? Bisa. Itulah sehingga dia lawannya adalah lawan kata yang majemuk atau lebih dari satu. Itu antonim. Mungkin sampai sini ada yang belum ditanyakan? Belum. Belum. Oke, saya lanjutkan. Sekarang adalah ragam makna pada bagian hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Pertama adalah polisemi. Tadi yang memberi contoh apa tadi? Kaki meja, kaki gunung. Nah, itu masuk polisemi ya. Nah, polisemi itu adalah kata atau frasa yang makna dalam satu alur pusat dan dudukan. Saya ulangi, polisemi itu adalah makna kata atau frasa yang memiliki banyak makna dalam satu alur pusat dan kedudukan. Contoh, kepala, kepala desa, kepala rumah tangga. Alur pusatnya apa ini? Yang kepala rumah tangga, kepala desa ini? Pusatnya di kata kepala, itu alur pusatnya. Nah, kedudukannya, kalau kepala itu kan pasti di atas ya. Kepala desa itu paling atas di desa. Kepala rumah tangga paling atas di status rumah tangganya gitu ya. Maka kedudukannya, kalau dalam konteks polisemi, maka dia harus setara kedudukannya. Kepala di atas, kepala desa di atas, kepala rumah tangga di atas. Alur pusatnya sama-sama kepala. Contoh lainnya kaki. Alur pusatnya kaki ya, kaki tangan, kaki bukit. Kedudukannya sama di bawah ya. Kaki tangan itu pasti di bawah ya. Kaki tangan itu pasti di bawah majikan. Dia pasti di bawah orang yang menyuruhnya. Maka disebut kaki tangan. Kalau kaki bukit itu pasti di bawah. Di bawah apa namanya? Di sebelah bawah gitu ya, kaki bukit itu yang menyentuh paling dasar permukaan tanah. Nah, itu disebut kaki bukit karena dia sama-sama satu kedudukan. Itu polisemi. Kedua, homonim.
Homonim itu homo sama nim adalah ejaan dan lafal. Nim, homo, nim. Berarti sama ejaan dan sama lafal. Contohnya jelas ya, bisa ular bisa dapat, genting suasana genting, atau atap rumah genting, hak sepatu, bagian sepatu gitu ya, atau hak milik, hak kepunyaan, hak asasi manusia. Itu sama. Yang ini jelas, saya lanjutkan. Jelas. Oke. Sebentar, saya save ulang. Nah, selanjutnya adalah homofon dan homograf. Homofon. Homo sama fon, bunyi. Fon. Bunyi. Homofon sama bunyi. Contohnya, rock, masa-masa, jarum-jarum, sanksi-sanksi. Rock, musik rock, apa namanya? Bagian, apa nanti? Rock itu jenis pakaian gitu ya. Bawahan perempuan ya, rock. Masa, satunya mungkin masa berat, satunya masa kerumunan. Yang ketiga ini satunya jarum dengan D dan jarum tanpa D itu apa maksudnya itu? Yang tanpa D itu jarum alat ya, benda. Yang satunya jarum dengan D, Merek daging. Oke, merek. Satunya sanksi dan sanksi, satunya bentuk sanksi. Satunya dengan NG dan MK. Sanksi NG itu artinya ragu. Betul? Kalau satunya sanksi dengan NK artinya bisa hukuman, bisa gitu ya. Sanksi. Bank menyebut kakak dan bank korporasi gitu. Itu homofon sama fon bunyi. Selanjutnya homograf. Homograf itu tulisannya sama, homo sama graf tulisan. Contohnya jelas ya, teras, seri. Oke, teras, seri, apel. Ini jelas, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya hipernim, hiponim. Hipernim, makna umum yang mencakup makna kata lain. Makna umum gitu ya. Contoh, bunga, buah, ikan, unggas. Hiponimnya khusus. Contoh, anggur, mangga, durian. Hipernimnya buah. Hiponimnya anggur, mangga, durian. Hipernimnya bunga, hiponimnya mawar, melati, anggrek. Hiper umumnya ikan, hiponimnya mujair, nila, gurami. Jelas ya. Unggas itu hipernimnya, umumnya. Hiponimnya yang khususnya ayam, itik, dan sebagainya. Oke, mungkin sampai ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah perubahan makna atau pergeseran makna atau pergantian makna. Ada 6 pola, ya sebelah kiri, ada 6 pola perubahan makna atau pergeseran makna. Yang pertama adalah spesialisasi. Ini jelas ya, sarjana. Dulu sarjana artinya apa? Zaman dahulu kala. Orang yang pintar, cendekia, orang berilmu. Itu disebut dengan sarjana. Sekarang, sarjana mengalami pergeseran makna, mengalami perubahan makna menjadi gelar strata 1.
Akhirnya gelar strata 1 di Indonesia disebut sebagai sarjana. Karena sarjana dianggap orang-orang yang berilmu gitu. Kedua, generalisasi. General itu artinya umum. Berarti kalau generalisasi, proses mengumumkan, menjadi umum, membuat umum. Contohnya berlayar. Berlayar, zaman dahulu kala berlayar itu berarti orang yang pergi di lautan menggunakan kapal layar. Sekarang, orang pergi di lautan menggunakan kapal jenis apapun, itu disebut berlayar. Itu ya, generalisasi. Contoh lainnya, apa? Ada yang bisa beri contoh? Selain berlayar, atau memberi contoh yang spesialisasi selain sarjana. Bisa open mic. Kalau yang spesialisasi itu contohnya misal madrasah, ya. Madrasah itu kalau zaman dahulu kala, artinya apa madrasah itu zaman dahulu kala? Instansi sekolah berbasis agama. Oke. Sekarang, oke. Dulu, misal dulu madrasah, instansi sekolah. Kalau sekarang apa madrasah itu? Kalau sekarang madrasah itu ya sekolah juga ya, hanya dia mengalami penyempitan makna. Jadi apa sekarang? Sekolah berbasis agama. Oke, itu ya jelas. Sekarang generalisasi selain berlayar apa contohnya? Papan. Papan. Dulu papan itu apa? Sekarang apa? Papan itu terbuat dari kayu. Kata Sekarang tempat. oke. Tempat papan. Itu bahasa saya cek apakah papan adalah tempat? Tempat tinggal rumah. Kita perlu sandang, pangan, dan papan gitu ya. Umum sekali kalau di bahasa Jawa ya, sandang, pangan, papan. Contoh lainnya gini, kalau yang generalisasi, makasih Mas Bagus dan yang tadi. Contoh lainnya generalisasi, misal kata putri. Dulu putri itu anu ya, khususon banget, khususon untuk orang-orang di lingkungan kerajaan. Putri itu anak raja, anak perempuan raja ya, khususon banget. Sekarang meluas. Semua anak perempuan bisa disebut putri. Pun putra ya, mengalami perluasan juga. Putra, apakah putra mengalami perluasan? Putri dan pangeran ya biasanya ya. Jadi putri ya, yang mengalami perluasan itu putri. Gitu. Lanjut. Sekarang amelioratif. Amelioratif. Ada yang bisa menjelaskan nomor 3 itu apa?
Amelio, amel. Kalau amelioratif, ini lawannya peyoratif. Amelioratif itu artinya mengalami proses perbaikan makna, perbaikan rasa juga bisa ya, atau mengalami upaya untuk memperbaiki. Misal, buta. Buta itu orang-orang itu mendengar kata buta itu buruk ya, sangat buruk. Tidak berperi kemanusiaan, bisa jadi ya. Terus tidak mengindahkan kaidah-kaidah dalam kesantunan berbahasa, itu buta. Akhirnya ada kata lain yang lebih dianggap lebih amelio, dianggap lebih baik, yaitu diganti dengan kata tunanetra. Contoh lain, pembantu. Pembantu itu secara kesantunan berbahasa itu dianggap buruk ya. Akhirnya diganti dengan kata yang lebih baik, yaitu adalah asisten rumah tangga. Itu. Terus contoh lainnya, misal apa namanya? Pelacur diganti perempuan tunasusila dan sebagainya. Terus yang keempat peyoratif atau proses pemburukan. Sebuah kata mengalami pemburukan itu bisa. Contoh gerombolan. Gerombolan itu mengalami tautan makna negatif atau bermakna negatif. Karena mungkin saking banyaknya penggunaan diksi gerombolan untuk mendefinisikan kumpulan penjahat. Ya, gerombolan penjahat, gerombolan pencuri, gitu ya. Kan jarang sekali teman-teman mendengarkan penggunaan gerombolan untuk hal yang baik ya. Segerombol guru. Pernah mendengar? Jarang ya. Atau segerombol kiai. Jarang. Akhirnya gerombolan itu mengalami tautan makna negatif. Akhirnya menjadi bermakna negatif untuk menyatakan sekelompok yang negatif gitu. Yang kelima, sinestesia. Sinestesia itu pertukaran indera. Misal, senyumnya manis. Indera apa yang tertukar di sini? Perasa. Rasa. Oke, senyumnya manis. Oke, pertukaran indera ya. Kalau manis itu harusnya dirasakan ya, bukan dilihat ya. Kalau senyumnya manis, apakah ada senyum kalian bisa mengecapnya? Tidak bisa. Karena itu ada sinestesia, pertukaran indera. Lanjut, asosiasi. Asosiasi itu ada hubungan yang bertaut, ada kaitan. Misal antara tumbuhan parasit dan teman parasit. Apa tautannya di sini? Sama-sama Merugikan. merugikan, betul. Sama-sama merugikan. Oke, saya lanjut. Onomatope dan apelatif. Onomatope itu adalah penggunaan makna bukan kata yang terbentuk akibat adanya bunyi yang dihasilkan. Tokek dari bunyi tekek ya, tekek, tokek akhirnya jadi diksi tokek. Cicak, cak, 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 cak jadi cicak. Ya. Terus menggedor. Menggedor itu bunyi yang dihasilkan dari menggedor itu kan yang ritmenya cepat, keras, berulang kali itu menggedor. Dor, 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 dor. Mengetuk itu berulang kali tapi pelan, terus tidak cepat ritmenya. Akhirnya hasil suara yang dihasilkan tuk, mengetuk gitu. Dua, apelatif. Apelatif itu adalah penggunaan kata yang kata yang dibentuk dari penemu atau nama penemu digunakan sebagai nama atau kata. Misal ikan mujair ditemukan oleh Bapak Mujair. Skala Richter, skala pengukuran Richter ditemukan oleh siapa? Oleh Richter ya, Charles Richter. Itu. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan?
Belum. Kalau belum, maka apakah teman-teman sudah mengerjakan soal yang saya share? Ada yang belum, tidak apa-apa. Kalau yang belum, dikerjakan. Sekarang kita bahas soal yang saya sudah share. Oke, sudah. Sip. Nah, soalnya. Oke, soal yang pertama. Ini ya, makna. Makna konotatif. Makna konotatif itu tadi apa? Makna yang adalah kata rasanya. Tetapi di soal ini itu yang diminta itu soal ini itu adalah makna kias, bukan makna konotatif. Nah, teman-teman perlu nanti kalau misal di soal muncul hal serupa, gitu ya, ada dua kemungkinan makna konotatif yang diminta itu makna yang ada rasanya atau makna konotatif yang diminta adalah makna kias. Nah, dalam soal nomor 1 itu yang diminta adalah makna kias. Nah, jawabannya langsung saya beri jawaban. Jawabannya adalah A. Tikus-tikus pelabuhan. Konotatif kiasnya. Kalau B itu apa? Kaki tangan. Kaki tangan di sini yang dimaksud itu kaki tangan yang sebenarnya ya. Nah, yang C, kenapa bukan C jawabannya? Karena makna sebenarnya. gimana? Kurang terdengar. Yang dimaksud memang kutu buku. Kalau kutub buku itu apa? Kutu Kutub yang buku. sebenarnya. Kutu yang hidup di buku itu enggak, Mas? Oke. Kutub buku, oke. Bisa. Kutub buku itu orang yang gemar baca ya. Nah, kutub buku itu kenapa bukan maksudnya makna kias? Karena kutub buku di sini itu masuknya adalah idiom. Idiomatikal. Itu kutub buku. Kambing hitam itu juga sebenarnya idiom, tapi dalam konteks D, kalimat D, itu kambing hitam yang diminta, yang dimaksud itu kambing hitamnya adalah kambing hitam ya, kambing yang berwarna hitam. Jadi yang E, anjing gila itu ya anjing gila beneran. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Itu yang ada konotatif, ada kiasnya. Tikus-tikus pelabuhan. Ya. Apa itu? Koruptor, orang yang suka menjarah di pelabuhan. Tikus-tikus pelabuhan. Nomor 1 ada yang perlu ditanyakan? Belum. Saya lanjut. 2, proses pembangunan tidak saja menumbuhkan nilai kemanusiaan, tapi juga menimbulkan banyak masalah baru. Kalimat di atas menggunakan gaya bahasa A, B, C, D, E. Ironi. Jelas ya? Ironi. Ini bisa semua ya, metafora, metonimia, personifikasi, hiperbola. Kita bahas. Nomor 3. Padanan kata yang tepat menggantikan kata konsisten. Dalam kalimat, tubuh kita akan langsing jika kita mau melakukan senam secara konsisten. Yaitu A, cermat, B, ajek, C, taat, D, konstan, E, tetap. A, B, C, D, E? E. E, tetap. Oke. Kenapa bukan B? Kan bisa. Kenapa bukan ajek? Ajek itu juga sama ya, tetap terjaga, ajek teratur. Tidak baku. Oke. Benar, tidak baku. Harusnya pakai huruf K. K. Pintar. Lanjut.
Padanan kata lepas tangan pada kalimat para pemegang saham PT IC Group Tbk lepas tangan setelah aset perusahaan disita oleh negara karena terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan CEO perusahaan. Lepas tangan berarti apa? Membebaskan diri, melepaskan tangan, tidak ada ikatan lagi, tidak bertanggung jawab, ingin bebas. Tidak ada ikatan lagi. Tidak bertanggung jawab. Oke. Yang tidak ada ikatan lagi, tidak bertanggung jawab, ada 2. Oke. Jawabannya adalah D. Lepas tangan, tidak bertanggung jawab. Ini makna kamus ya, bisa dicek di KBBI. Kalau artinya lepas tangan itu apa? Jawabannya adalah tidak bertanggung jawab. Ini ada di makna kamus. Padanan kata makna kamus. Sampai nomor 4 ada yang perlu ditanyakan? Atau nomor 4? Belum. Saya lanjut. Apa ini? Oh, istilah untuk menamai tindakan dalam kalimat. Oke, analisisnya tentang suatu sangat tajam. Sehingga ia selalu berhasil melakukan persiapan penanganan apa yang akan terjadi. Istilah untuk menamai kalimat di atas adalah ABC. Oke, antisipasi jelas ya ini ya. Antisipasi jelas. Analisis tentang suatu tajam. Persiapan penanganan. Jelas ya antisipasi. Kalau akselerasi itu apa? Akselerasi. Kecepatan. Oke. Partisipasi. Keikutsertaan. Keikutsertaan. Apresiasi. Penghargaan. Menghargai, menilai. Ya, penghargaan, penilaian. Bisa asumsi. Dugaan. Bisa asumsi. Lanjut, nomor 6. Ungkapan yang tidak miring dalam kalimat di bawah ini yang maknanya jauh dari kata-kata pembentuknya. Kecuali, oh ya. Ini berarti yang konsepnya endosentris. Maknanya tidak dibentuk dari kata penyusun. Jawabannya apa? A, B, C, D, E? E. Binaraga. Binaraga itu artinya apa? Binaraga itu ada penyusun raganya ya. Kalau binaraga itu kan olahraga, membentuk otot, dan sebagainya. Itu makna kamusnya. Piala binaraga berarti piala yang terkait dengan olahraga. Karena penyusunnya ada raga dan satunya olahraga, berarti dia dianggap ikut andil dalam membentuk makna katanya. Itu. Nah, kalau yang A hijau-hijau jelas ya, pengadilan. Kusuma bangsa apa? Pahlawan. Unjuk gigi. Bukan unjuk, bukan gigi. Berani bersuara, berani menyuarakan, berani berpendapat. Berarti unjuk gigi adalah hal yang wajar di negara demokrasi. Berani berpendapat adalah hal yang wajar di negara demokrasi. Oke, tulang punggung. Ayah tulang punggung. Ayah bukan tulang, bukan punggung, tapi pencari nafkah ya. Jelas ya, lanjut. Nah, nomor 7. Paradoks. A, B, C, D, E. Yang A kenapa A? Karena paradoks itu apa paradoks? Paradoks seakan-akan sudah terjadi. Ada yang lain paradoks itu apa? Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Oke. Ayo bisa. Bertentangan
Bertentangan ya, betul. Paling tepat itu bertentangan. Paling mudah untuk diterapkan itu yang bertentangan. Kalau dilihat dari soalnya itu paling mudah bertentangan ya. Kalau misalnya aneh tapi nyata itu kalau diterapin di soal itu harus effortnya untuk menemukannya itu susah. Tapi kalau bertentangan itu lebih gampang. Nih ya, yang A. Baru sekarang setelah mati, aku sadar ingin bicara. Nah, sudah mati kok sadar. Itu pertentangan pertama. Kedua, sudah mati kok ingin bicara. Itu pertentangan kedua. Ya. Jadi itu yang disebut dengan paradoks. Bertentangan. Contoh lainnya apa? Paradoks. Yang sehari-hari saja, yang kalimat umum. Jual beli itu paradoks ya. Jual beli itu paradoks. Yang gitu-gitu ya, yang bertentangan. Ke sana bisa, kemari bisa, paradoks. Tapi ini adalah dalam konteks puisi, gitu ya. Nanti kita melihat di soal akan sangat terlihat. Terus yang C itu apa yang C? Ombak berdesir di tepi pantai, suka lagu dicium Samsu. Apa itu? Kalau menurut saya itu masuknya apa namanya? Kalau hidup itu apa? Personifikasi. Yang C. Kalau misalnya ada jawab pandangan lain, bisa ya disampaikan. Nomor 7 ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Makna pembentukan kata pada kata meminjamkan. Dalam kalimat karena kebutuhan akan dana yang cukup besar, teman akrab saya meminjamkan saya uang. Sama dengan pembentukan kata benda miring dalam kalimat A, B, C, D, E. Saya menjualkan tanah tangga saya yang tidak laku. Ya, meminjamkan, mekan, semuanya mekan ya. Afiksasinya berarti semuanya bisa jadi jawaban. Meminjamkan. Nah, yang paling mudah adalah mekan untuk orang lain ya. Meminjamkan untuk orang lain, menjualkan untuk orang lain. Ya. Jawabannya yang paling tepat adalah E. Apakah yang lainnya ada yang untuk orang lain? Menimbulkan, membicarakan, menyimpulkan, menerapkan. Menerapkan, nah enggak. Yang paling tepat adalah E. Lanjut. Nah, padanan kata delegitimasi yakni A, B, C, D, E. Selama 2 hingga 3 minggu terakhir, Komisi HAM, Komnas HAM mengalami delegitimasi. Padanan kata delegitimasi yaitu kebuntutan, kemunduran, kemerosotan, ketidakpercayaan, ketidakabsahan. Jawabannya ini makna kamus ya. D. 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 Ketidakabsahan. Legitimasi itu keabsahan. Jadi kalau D, jadi tidak absah ya, ketidakabsahan. Ini makna kamus. Harus kalau perlu ngecek bisa dicek di KBBI. Lanjut nomor 10. Istilah untuk menyebut isi edaran rektor. Untuk perlancar pelaksanaan SPMB, rektor membuat surat edaran kepada dosen, yang isinya memberitahukan agar para dosen tidak meninggalkan kampus selama kegiatan SPMB berlangsung. Katanya adalah kata A, B, C, D, E. Ini makna kampus juga. Jawabannya konsinyasi ya, konsinyasi. Intinya itu adalah perintah apa itu? Perintah tinggal, perintah kerja gitu ya. Intinya konsinyasi itu. Nah, tips saya untuk soal nomor 10. Biasanya kalau teman-teman
nomor 10 itu, kalau misalnya teman-teman tidak tahu katanya, ya, yang pertama teman-teman eliminasi adalah yang kata-kata yang teman-teman tahu artinya. Konsolidasi, tahu ya, itu bahasa umum. Klasifikasi, konfirmasi, itu bahasa-bahasa umum, ya. Jangan terkecoh, ya. Jangan kalau, wah, saya tahunya ini, mungkin ini bisa masuk ini. Nah, jangan. Kalau yang tahu artinya dan tidak terkait, tidak bertaut, langsung eliminasi. Nah, pilih berarti yang tinggal yang sisanya ya, konsinyasi atau konstelasi ya. Itu. Mungkin juga perlu perbanyak vocabulary. Latihan soal juga penting. Pokoknya kalau ada soal-soal kayak gini, kalau yang artinya tahu itu biasanya adalah bentuk pengecoh. Ya. Tapi kalau memang teman-teman tahu artinya dan sesuai dengan konteks soalnya, ya itu jawabannya ya. Tapi kalau tidak tahu konteks, tidak tahu maksud kalimatnya, tapi ada pilihan yang umum, nah itu perlu dipertanyakan. Tuh, lanjut nomor 10, 11. Kata membuku dalam kalimat tersebut berarti A, B, C, D, E. D. D ya, menjadi gumpal kecil-kecil. Ini soal yang biasa dipakai ya di ujian bahasa Indonesia ya, membuku menjadi gumpal kecil-kecil. Lanjut, ini jelas ya. Nomor 12. Nah, ini 12 juga jelas ya, langsung aja. Gramatika apa padanannya? Ungkapan jelas bukan? Berarti A, eliminasi. Susunan kata bisa ya, gramatik susunan kata itu bisa. Kaidah sistem gramatika, sistem kaidah yang sistematis. Kaidah itu juga sebenarnya bisa, tapi bukan gramatika ya harusnya itu ya. Berarti misalnya C dan E. Yang sistematis, teratur dan beraturan. Sistem gramatika yang beraturan sehingga, nah ini aja sudah nggak boleh ya, yang beraturan gitu ya. Berarti langsung C jawabannya ya, tata bahasa teratur, alaminya. Bisa ya, natural itu alaminya, jelas ya. Natural itu manusia itu jelas nggak mungkin, eliminasi. Bahasa, ya jawabannya C, tata bahasa teratur dan alaminya. Jelas ya, saya lanjutkan. Oh, mana istilah integrasi dalam kalimat di atas yakni A, B, C, D, E. Penyatuan. Pembauran. Kalau integrasi makna kamusnya itu terintegrasi. Dua makna kamusnya ternyata pembauran ya. Integrasi. Ini berarti langsung makna kamusnya pembauran. Jawabannya pembauran. Gitu. Kalau penyatuan itu integrasi juga ya, tapi lebih ke, tapi makna kamusnya integrasi itu pembauran ya, bukan penyatuan. Oke, itu. Saya lanjutkan. Arya sudah menjadi sarjana. Apa perubahan maknanya apa ini? Spesialisasi. Ya, oh salah ini kurang L ya, spesialisasi. Oh kurang S. Ya, spesialisasi ya. Peorasi bukan, pemburukan, ameliorasi bukan, ya, bukan. Ini jelas. 15 apa? Kata disinyalir diganti dengan A. ditengarai. Disinyalir, ditengarai. Terus diduga itu bisa ya. Ya gitu ya. Ini juga makna kamus juga ini. Banyak sekali ya soal yang makna kamus. Kalau di mana C, mantik. Nah, gitu. Sampai 15 soal ada yang perlu ditanyakan? Belum? Oke.
Oke, Mbak Destin. Ada yang perlu ditanyakan? Belum? Belum. Belum. Oke. Kalau belum, pertemuan hari ini bagiannya itu ya, materinya itu ragam makna pada kajian semantik. Sebenarnya makna itu luas banget ya. Mungkin minggu depan kita juga masih akan bahas makna juga ya. Mungkin makna-makna yang konsep majas gitu ya mungkin ya, yang kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, mungkin pertemuan hari ini itu quotes of the day hari ini gini. Quotes-nya gini ya. Filosofi sepeda ya, filosofi yang umum sekali ya. Hidup itu terus berjalan, terus berputar ya, sebagaimana sepeda ya. Penandanya apa? Waktu. Teman-teman kalau lihat waktu itu ya, terus berputar ya. Kalau misal waktu di rumah jamnya mati ya, lihat aja dari pagi, siang, sore itu terus berputar terus ya. Pun hidup akan terus berjalan. Oleh karenanya, teman-teman, karena waktunya terus berputar, maka harus terus berjalan menyesuaikan ritme waktu, ya. Dengan belajar, berdoa, berusaha, ya. Kalau teman-teman berhenti, ya, jangan lupa kalau teman-teman berhenti itu bahaya ya. Kalau sepeda berhenti berpotensi jatuh, gitu. Maka untuk terus seimbang, terus berjalan, maka teman-teman harus terus bergerak. Maka bergeraklah, gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sehat selalu, jangan lupa terus semangat berusaha dan belajar. Dari saya cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sama-sama. Jangan lupa presensi, masih ada 2 menit. Saya end meeting ya. Oh, saya lupa belum.